Assalamualaikum. Pada kesempatan kali ini, saya akan memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia dengan tema Sekarang Saya Tahu. Saya Imes Putri Stiani dengan NIM 20201510052 PGSD 1B Universitas Kuningan. Ya, sekarang saya tahu mengenai paragraf. Saya akan membahas cara membuat paragraf, tetapi sebelum kita membahas bagaimana cara membuat paragraf, kita harus ketahui dulu apa itu paragraf. Paragraf adalah suatu gagasan yang berbentuk serangkaian kalimat yang saling berkaitan satu sama lain. Setelah mengetahui pengertiannya, mari kita beranjak ke macam-macam paragraf. Sebenarnya banyak macam-macam paragraf, tetapi saya hanya mengambil 7 poin. Yang pertama ada paragraf narasi. Adalah karangan yang menceritakan suatu kejadian atau peristiwa. Yang kedua, ada paragraf eksposisi, adalah karangan yang mempunyai tujuan untuk memberikan informasi mengenai sesuatu bisa memperluas pengetahuan si pembaca. Ketiga, paragraf argumentasi, yaitu sebuah tulisan yang isinya bertujuan membuktikan kebenaran suatu pendapat dengan data atau fakta sebagai alasan pendukung. Keempat, paragraf persuasif adalah teks yang berisi bujukan atau ajakan untuk meyakinkan pembaca agar percaya dengan sesuatu yang disampaikan si penulis. Yang kelima, paragraf deduktif adalah paragraf gagasan utamanya terletak di kalimat awal paragraf. Keenam, paragraf induktif adalah paragraf yang meletakkan gagasannya di akhir kalimat. Dan yang terakhir, yang ketujuh, paragraf campuran adalah sebuah paragraf yang gagasan utamanya terletak pada kalimat pertama dan kalimat terakhir. Bisa dikatakan juga kalau paragraf campuran adalah paragraf yang dimulai dengan mengemukakan kalimat utama dan diakhiri dengan kalimat utama. Oke, setelah kita mengetahui macam-macam paragraf, kita beralih ke membuat paragraf. Saya akan mengambil 2 contoh paragraf. Yang pertama, paragraf deduktif, dan yang kedua, paragraf induktif. Yang pertama, paragraf deduktif diawali dengan pernyataan umum dari isi paragraf yang dibuat, kemudian dilanjutkan dengan pernyataan-pernyataan khusus. Pernyataan yang khusus itu misalnya rincian, bukti-bukti, atau penjelasan. Oke, langsung saja. Caranya yang pertama, tentukan pikiran pokok paragraf yang akan dibuat. Yang kedua, tulislah kalimat utama paragraf berupa pernyataan umum. Yang ketiga, dilanjutkan dengan kalimat-kalimat yang selanjutnya disebut dengan pernyataan khusus. Pernyataan yang khusus itu misalnya rincian, bukti-bukti, atau penjelasan. Oke, langsung saja. Caranya yang pertama, tentukan pikiran pokok paragraf yang akan dibuat. Yang kedua, tulislah kalimat utama paragraf berupa pernyataan umum. Yang ketiga, dilanjutkan dengan kalimat-kalimat yang selanjutnya disebut dengan pernyataan khusus. Contohnya, Palembang merupakan kota yang memiliki banyak makanan khas. Makanan khas yang paling dikenal oleh masyarakat umumnya adalah pempek. Selain pempek, Palembang juga memiliki makanan khas yang lain, yaitu tekwan dan model. Tekwan dan model tak kalah enak dengan pempek. Rasa model dan tekwan membuat menikmatnya ketagihan. Jadi, kalimat utamanya itu Palembang merupakan kota yang memiliki banyak makanan khas, gitu kan. Jadi itu kalimat utamanya yang disebut dengan paragraf deduktif. Baik, Pak. Contoh paragraf yang kedua yaitu paragraf induktif. Paragraf induktif adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak di akhir kalimat. Paragraf induktif diawali dengan kalimat-kalimat atau pernyataan-pernyataan khusus yang kemudian diakhiri dengan pernyataan umum yang mencakup pernyataan-pernyataan khusus. Caranya, yang pertama, menyebutkan peristiwa-peristiwa atau kalimat-kalimat khusus terlebih dahulu. Yang kedua, menarik kesimpulan dengan kalimat utama yang mencakup kalimat-kalimat khusus. Dan yang ketiga, kalimat utama terletak di akhir paragraf. Contohnya, beliau merupakan seseorang lelaki bertubuh tegap, wajahnya yang bulat dengan sorot mata yang tajam. Pekerjaannya adalah guru sekolah dasar yang merupakan tempatku mencari ilmu. Beliau begitu ramah dan baik terhadap anak didiknya. Dialah Pak Ismail. Jadi, pada kalimat-kalimat yang pertama tadi adalah pernyataan khusus dan yang gagasan utamanya yaitu dialah Pak Ismail. Jadi, kalimat utamanya adalah dialah Pak Ismail.
Jadi, seperti itu cara membuat paragraf. Thank you teman-teman, semoga bermanfaat. Saya Imes Putri Setiani, pamit undur diri. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.